Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Di dada burung Garuda terdapat simbol-simbol sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila tersebut dapat menjadi tuntunan hidup bagi bangsa Indonesia. Tuntunan itu dapat dijabarkan dalam butir-butir Pancasila yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara. Masih ingatkah kalian kelima sila Pancasila? Yuk bersama-sama kita bacakan dengan lantang. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya yang sudah ada sejak sebelum merdeka. Sebagai bangsa dengan keberagaman yang sangat tinggi, perlu ada pedoman perilaku bagi masyarakat. Pedoman perilaku tersebut sudah tercantum dalam nilai-nilai Pancasila yang harus ditaati oleh seluruh warga. Namun, pada kenyataannya masih banyak warga masyarakat yang belum menjadikan nilai-nilai pada sila Pancasila sebagai pedoman hidup. Akibatnya, terkadang masih tampak ketidakharmonisan di dalam kehidupan masyarakat. Masih banyak tindak kriminal dan kejahatan yang dapat kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu, sebagai penerus bangsa, kalian harus bisa memahami dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila pada kehidupan sehari-hari agar tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera. Nah, anak-anak, langsung saja yuk kita belajar penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Disimak dengan baik ya. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa bunyi awal sila pertama Pancasila sebelum dilakukan pengesahan adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, sebelum perumusan Pancasila disahkan, terjadi perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan ini didasarkan pada laporan utusan Kaigun atau Angkatan Laut Jepang kepada Muhammad Hatta bahwa masyarakat di daerah timur yang mayoritas tidak beragama Islam merasa keberatan karena sila pertama Pancasila dirasa ditujukan hanya untuk satu agama tertentu. Karena seperti kita tahu bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki keberagaman dalam beragama. Nah, masalah tersebut akhirnya didiskusikan oleh 4 tokoh yang pada akhirnya menyepakati bahwa sila pertama Pancasila disempurnakan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan keenam agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bunyi pertama sila Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini dilambangkan dengan bintang segi 5 berwarna emas yang berarti Tuhan dengan kedudukan yang paling tinggi dapat menyinari umat manusia dan alam semesta yang dilambangkan dengan warna hitam di belakangnya. Ketuhanan yang Maha Esa sendiri memiliki makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Nah, anak-anak, berikut ini contoh penerapan butir-butir sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sekarang Ibu mau tanya, apa saja sih tempat ibadah yang ada di daerah kalian? Kalau di daerah Ibu ada masjid, ada gereja, dan ada kelenteng. Ibu guru yakin dimanapun kalian berada, pasti kalian dapat dengan mudah menjumpai tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura, wihara, ataupun kelenteng. Hal ini menandakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama. Nah, butir yang kedua adalah saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan. Seperti kita tahu bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.
Pada bulan puasa, kita semua menjalankan ibadah puasa. Nah, kita bisa melihat restoran-restoran, tempat makan yang ada di mal ataupun di pinggir jalan, banyak yang memasang kain penutup agar tidak terlihat dari luar. Nah, pemasangan kain penutup ini dilakukan sebagai bentuk menghargai kita sebagai umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, contoh lain bagi saudara kita yang beragama Hindu, salah satu tata cara beribadahnya adalah dengan meletakkan sesaji. Kita harus menghormati tata cara beribadah tersebut, misalnya dengan tidak mengganggu atau merusak sesaji tersebut. Kita juga harus menghargai kepercayaan yang dianut oleh mereka. Yang ketiga adalah saling bekerja sama antar umat beragama. Saling bekerja sama ini dapat diartikan pula sebagai persatuan antar umat beragama. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, di situasi ini kita tidak boleh membeda-bedakan agamanya sebelum kita menolongnya. Di lingkungan manapun kita tinggal, tolong menolong sangat diperlukan karena kita sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebagai bangsa Indonesia, maka utamakanlah rasa persatuan dan tolong menolong tanpa membedakan agama dan kepercayaan agar kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih tentram dan damai. Lalu yang keempat adalah saling menghormati kebebasan beragama. Anak-anak, tahukah kalian bahwa Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta letaknya saling bersebelahan? Hal ini menunjukkan adanya toleransi dan sikap saling menghormati kebebasan beragama. Hal ini harus terus dijaga agar tidak terjadi perselisihan dalam masyarakat. Sikap saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama masing-masing akan mampu menciptakan persatuan bangsa. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Setelah kalian menyimak video ini, silahkan kalian bisa membaca materi yang ada pada buku paket halaman 2 sampai halaman 7. Lalu kalian bisa mengerjakan tugas yang sudah Bu Laras berikan di Google Classroom. Selamat belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.